Indonesia, romantisnya cintamu dengan Nabi. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak? Sehat, Pak. Selamat siang ya. Iya, Pak. Sebelum kita mulai, saya absensi dulu ya. Oke. Yang pertama, nama Khairul Niam. Hadir. Nomor 2, Abdul Jailani. Masuk, Pak. Yang ketiga, Selamat Riyadi. Masuk. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Oh, masuk semua ya. Oke. Pada mata pelajaran ini di Akidah Akhlak di bab yang keempat, boleh dibuka. Oke, Pak. Halaman 45. Matima. Keempat yang judulnya menghindari pelaku tercela. Oke. Pelaku akhlak tercela itu apa ya? Kalau boleh tahu. Pokoknya yang jahat-jahat itu loh, Pak. Oh, yang jahat-jahat ya. Pokoknya yang jahat. Ya, benar sekali. Perilaku tercela itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan termasuk perbuatan yang keji, yang terburuk lah. Dan antonim dari akhlak terpuji. Dan di sini diterangkan bahwa celah ini ada 4. Banyak ya, Pak? Ada banyak ya. Akhlak tercela ini ada 4 ya. Di situ disebutkan yang pertama adalah licik. Nah, apa itu licik? Yang di dinding, Pak. Oh, itu cicak ya. Oh, cicak itu, Pak. Licik itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah banyak akal, yang buruk, pandai menipu, colas, curang. Ini tidak perilaku yang sangat tidak baik. Pak, adzan, Pak, berhenti dulu. Oh, azan ya? Ya. Oke. Sambil menunggu baca-baca dulu ya, sambil mendengarkan azan. Saya lanjut dulu ya. Oke, Pak. Yang pertama tadi licik. Yang kedua kemudian tamak. Ada yang tahu artinya tamak? Yang di bawah, Pak, yang diinjek-injek kaki. Enggak lah. Tamak itu adalah serakah. Bisa dibilang serakah, bisa dibilang mempunyai sifat keserakahan, berlebihan, ingin mempunyai sesuatu secara berlebihan. Ini sungguh tidak baik. Karena pada dasarnya apa yang kita miliki itu harus disyukuri. Tidak puas diri itu jangan. Kita harus syukuri apa yang ada, jangan tamak dengan sesuatu yang berlebihan. Terus yang ketiga adalah zolim. Ada yang tahu zalim itu apa artinya? Kurang begitu tahu ya, Pak. Oke, zalim itu menurut bahasa itu artinya bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam. Dan banyak yang mengartikan zalim itu artinya. Contohnya, zalim itu tadi ada azan sebentar. Saya mulai dari awal lagi ya. Yang pertama itu licik. Licik ini perilaku yang sangat tidak disukai dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena licik ini bisa membuat orang itu menjadi serakah, menjadi tamak, dan menjadi
seseorang yang tidak disukai oleh temannya sendiri. Oleh karena itu kita itu tidak boleh licik, curang atau jenisnya. Karena licik itu adalah perbuatan tercela yang memiliki dampak negatif bagi pelaku maupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, jadi itu dampaknya itu tidak pada diri kita sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan berdampak terhadap kelicikan kita. Nah, oleh karena itu kita tidak diperbolehkan untuk berperilaku licik. Yang kedua adalah tamak. Tamak itu kata lainnya adalah serakah, yang artinya itu tamak di sini itu rakus. Menurut istilahnya itu keinginan berlebihan untuk memperoleh atau memiliki barang yang bukan haknya atau melebihi yang dibutuhkan. Contohnya kayak gini, kamu Niam, saya beri satu es krim karena telah menjadi juara 1. Nah, tetapi Niam di sini dia tidak mau es krim 1, dia tidak mau. Dia maunya 2 es krim. Ini yang sangat keliru. Apa yang sudah diberikan orang lain itu jangan ditambahi dan jangan ditolak juga. Harus terima dengan lapang dada. Dan tamak ini salah satu perbuatan tercela yang tidak sangat disukai oleh Tuhan dan Rasul-Nya. Karena apa? Dengan adanya tamak, kita akan terpacu dalam duniawi. Dia tidak ada pikiran ke akhirat. Oleh karena itu, tamak di sini sangat dilarang, sangat tercela, sangat tidak terpuji. Karena apa? Efeknya itu pada diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri sibuk untuk mengurusi dunia, sibuk untuk mencari rezeki. Dan lebih baiknya kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Dan harus, kalau kita punya, harus kita sedekahkan ke masjid semisal, atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu dia. Setelah licik dan tamak, itu selanjutnya zalim. Zalim di sini itu artinya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau di sini tuliskan pengertian secara bahasanya itu bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam. Pengertian zalim hampir sama maknanya dengan aniaya, semena-mena dan tidak adil. Zalim di sini itu contohnya semisal saya itu memperlakukan murid saya itu semena-mena, mengkasihkan tugas yang banyak tanpa alasan yang jelas, alasan yang logis. Ini bisa dikategorikan zalim. Terus sama siswa yang ngantuk atau tidur di saat pelajaran. Nah, ini sering sekali ini dilakukan oleh murid-murid ini. Nah, ini sangat tidak baik ya. Ini harus dihindari. Dan perbuatan zalim ini biasanya itu perbuatan yang tidak kita sadari. Karena contohnya itu tadi seperti tidur di kelas, ngantuk di kelas, guru yang semena-mena mengkasih tugas yang banyak tanpa alasan yang jelas, itu juga termasuk zalim. Dan bahayanya zalim ini dapat menghilangkan pahala
Nah, lihat murid-murid, bahwa kalian kesini niat mencari ilmu, tentunya tidak inginkan ilmunya tidak mendapat pahala. Nah, oleh karena itu jangan ngantuk di kelas ya, jangan tidur di kelas. Nah, harus konsentrasi, fokus ke depan, biar tidak zalim. Karena zalim di sini dapat menghilangkan pahala amalan yang kalian sudah kerjakan. Oke, yang terakhir adalah diskriminasi. Nah, apa sih diskriminasi itu? Tentunya kita sudah mendengar ya kata ini, baik itu di TV dimanapun. Diskriminasi ini menurut bahasa ini di sini menyebutkan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, ras, dan status sosial. Oke. Nah, di sini kita tidak boleh membedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Karena pada dasarnya Islam itu mengajarkan bahwa kita itu sama seperti makhluk yang lain. Kita sama dengan manusia yang lain di sisi Allah. Nah, mengapa demikian? Saya punya bukti mengapa kita itu sama dengan yang lain di sisi Allah. Sebagai contohnya, kita lihat ibadah haji. Tentunya di situ diwajibkan untuk ihram. Dan ihram itu harus memakai pakaian putih yang tidak berjahit, disertai dengan niat. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu menyamakan orang-orang yang manusia di muka bumi ini dengan memakai baju putih semua. Itu akan terlihat sama, tidak ada yang berwarna merah, hijau, kuning, tidak ada. Dan diskriminasi ini jangan sampai ada di sekitar kita ya. Semisal Abdul sering membedakan temannya antara yang bodoh sama yang pintar. Nah, itu jangan. Karena sesungguhnya itu bodoh pintarnya kita itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, jika kita mau belajar sebodoh apapun manusia, itu akan pintar sendiri dan disertai dengan ikhtiar dan doa. Nah, dengan ikhtiar dan doa kita akan pintar dengan sendirinya. Dan oleh karena itu kita sebagai manusia tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Oh ini Islam, oh ini Kristen, oh ini Buddha, tidak boleh. Karena sesungguhnya kita itu sama-sama manusia, sama-sama makhluk sosial. Ya, oke. Dari keempat akhlak tercela ini, terkait 4 akhlak tercela ini, dari Abdur ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Apa Mas? Apa Abdur? Gini Pak, saya itu kurang jelas. Maksudnya tadi kan Anda menyampaikan bahwa alat tercela itu ada 4. Iya. Apakah hanya 4 itu Pak akhlak tercela itu, ataukah itu hanya cuma golongan-golongannya saja? Misal berantem, apakah itu tidak tercela? Apakah yang 4 Bapak sebutkan tadi itu hanya golongan-golongan akhlak tercela? Oke. Yang itu Pak saya kurang jelas Pak. Oke, Abdur. Saya jelaskan ya Abdur. Ini akhlak tercela, ini salah satunya. Berarti kemungkinan besar ada yang lain, akhlak tercela yang lain, termasuk yang disebutkan tadi ada berantem, ada
marah, terus dengki, iri. Nah, itu semua akhlak tercela. Dan yang disebutkan di sini itu salah satunya. Salah satunya itu ada licik, nama, zalim, dan diskriminasi. Nah, ada yang tanya, mengapa hanya 4 saja? Karena di sini itu sudah ditetapkan pada LKS materi kurikulum di kelas 10 ini ada apa? Ya tidak menutup kemungkinan ada akhlak tercela yang lain tentunya gitu. Itu ya Pak ya. Oke, dari Abdur pertanyaan yang bagus sekali ya. Ada yang lain dari Niam? Silakan. Enggak ada Pak, udah jelas. Kamu sering malu-malu ya Niam? Jangan malu-malu dong. Ini materi yang sangat mudah kok, yang kalau mau belajar. Niam enggak bawa buku Pak. Ketahuan. Malah, aduh, gimana sih? Ini niat sekolah atau tidak lah? Hukum aja Pak, keluarin dari kelas. Lain kali dibawa ya LKS-nya. Iya Pak. Serius dong. Ya lain kali hormati gurunya dengan bawa LKS, bawa materinya, dibawa di rumah. Semalam belajar gak Mas Niam? Belajar lah. Belajar apa coba? Terserah Pak. Akhlak tercela. Akhlak tercela apa? Ini tadi nggak Pak, licik, tanah, zalim, diskriminasi. Oke, Diskriminasi. saya mau tanya. Diskriminasi ini apa, Mas? Membeda-bedakan orang. Contohnya Ya baik ya Pak. satu aja. Satu aja. Membedakan antara ketika kita punya teman berbeda suku Pak. Terus? Ya masih banyak lagi. Oke. Ya memang benar. Kita tidak boleh membedakan antara suku, ras, agama, dan apapun itulah. Itu tidak boleh dibedakan. Misal Niam ini agamanya Islam, sedangkan Abdur ini agamanya Kristen. Nah, itu jangan beda-bedakan. Oh ini Kristen, oh ini Islam, jangan. Karena kita itu sama aja manusia. Tetapi yang membedakan itu ya tadi agama. Tapi sama-sama manusia. Harus memperlakukan orang dengan sama. Dan jangan memperlakukan orang seperti binatang. Dan tujuan dari pendidikan ini itu adalah memanusiakan manusia, ya. Jadi mengapa diskriminasi ini termasuk akhlak tercela? Karena dia itu membedakan antara orang yang berbeda suku, ras, agama, dan yang lain. Itu sangat tidak baik. Dan tujuan pendidikan sendiri itu memanusiakan manusia, baik itu agamanya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, tetap saja itu adalah manusia, harus dimanusiakan, tidak dihilangkan. Oke. Sebelum kita akhiri, saya membuat PR dulu ya. Bisa dibuka bukunya, saya dikte nih. Coba. Besok hari Sabtu dikumpulkan ya. Silakan tulis. Saya beri 5 pertanyaan ya. Besok dikumpulkan. Apa pengertian dari licik? Berikan contohnya. Sudah? Sudah. Yang kedua, Apa tadi Pak? Apa? Yang nomor 1? apa pengertian dari licik? Licik ya Pak? Iya. Beserta contohnya ya. Iya Pak. Yang kedua, apa yang kedua adalah
Bagaimana cara menghindari sifat tamak? Oke, ampun. Ya. Yang ketiga, berikan contoh sifat zalim. Iya, Pak. Yang keempat, bagaimana dampak buruk bila kita bersikap diskriminasi? Bagaimana dampak buruk terhadap sikap diskriminasi? Sudah? Yang terakhir, berikan dalil tentang diskriminasi. Dalil naklinya. Iya, Pak. Sudah? Oh, Oke. Tutup bukunya, taruh di tas atau laci. Demikian pelajaran atau pengajaran yang saya berikan. Semoga mendapatkan manfaat dan pengetahuan dari saya. amin. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, romantisnya cinta